Daud berkata kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Mengapa Daud berdoa seperti itu dan meminta keadilan dari Tuhan? Karena di dalam hidup ini ada banyak ketidakadilan yang terjadi. Ya, kita melihat di sekeliling kita, bahkan mungkin hari ini saudara merasa saudara sedang diperlakukan tidak adil. Ya, dan semua orang itu menuntut keadilan. Ya, kenapa saya diperlakukan begini oleh suami saya? Ini tidak adil. Kenapa orang tua saya memperlakukan saya seperti ini? Ini tidak adil. Kenapa anak saya memperlakukan saya seperti ini? Ini tidak adil. Ya, kenapa pendeta saya memperlakukan saya seperti ini? Ini tidak adil. Mengapa jemaat saya memperlakukan saya seperti ini? Ini tidak adil. Dan selama kita mencari keadilan dari manusia, saudara, maka kita pasti akan kecewa. Ya, sebab memang ya seringkali Tuhan mengizinkan ketidakadilan itu terjadi kepada kita, saudara. Dan percuma ketika kita hanya mencari keadilan di depan manusia, kita menuntut supaya kita diperlakukan adil. Mungkin ada hari ini saudara yang merasa saudara tuh karyawan diperlakukan tidak adil oleh bosmu. Atau mungkin ya saudara adalah seorang yang ya saat ini merasa saudara dirugikan ya di dalam usaha bisnis, dan aku ini diperlakukan tidak adil. Saudara, seperti Daud, biarlah hari ini kita ya mencontoh Daud. Dia tidak mencari keadilan kepada manusia, karena dia tahu, saudara, Alkitab berkata keadilan manusia itu seperti kain kesumba, kotor. Ya, dosa menyebabkan manusia itu sudah kehilangan kebenaran. Dan banyak orang berpikir bahkan yang tidak adil itu menurut mereka adalah sebuah kebenaran, karena memang ya manusia sudah tercemar oleh dosa. Makanya kita perlu firman Tuhan, saudara. Tapi hari ini apapun itu, mungkin saudara sedang merasa diperlakukan tidak adil oleh suami, keluarga, atau siapapun, mari datang kepada Tuhan, saudara. Daud, dia berlutut di kaki Tuhan. Dia memohon agar Tuhanlah yang membenarkan dia. Ya, kita percuma mencari pembenaran kepada manusia. Daud memohon untuk dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kebenaran dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan, itulah yang sesungguhnya yang hakiki. Daud bilang, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Ketika kita merasa tidak adil, berserulah kepada Tuhan. Ketika kita sedang merasa diperlakukan tidak adil oleh siapapun, maka berserulah kepada Tuhan. Ya, minta Tuhan yang membenarkan kita dan Tuhan yang memberi keadilan kepada kita. Tapi Daud berkata di sana, sebab apa? Aku telah hidup dalam ketulusan. Ya, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Saudara, apa yang bisa membuat kita yakin bahwa kita ini benar? Ya, bahwa kita ini memang diperlakukan tidak adil. Ya, bagian kita adalah seperti Daud bilang, aku telah hidup dengan ketulusan kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Bagian kita hari-hari ini yang penting tetaplah hidup melakukan ketulusan di hadapan Tuhan, baik sesama. Sekalipun kita diperlakukan tidak adil oleh manusia, yang terpenting ingat, saudara, engkau harus tetap hidup dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Ya, bilang kepada Tuhan, aku mau hidup dalam ketulusan. Ya, dan janganlah kita juga ikut-ikut tercemar, orang melakukan tidak adil, lalu kita berubah setia. Bagian kita adalah, Tuhan, aku mau hidup dengan ketulusan. Kalau kita memang nolong orang, dan orang itu seolah-olah yang kita tolong itu berbuat jahat atau menyakiti kita, berlaku tidak adil, ya biarkan Tuhan yang menghakimi. Bagian kita adalah tetap hidup tulus saja. Saudara menolong dalam ketulusan. Saudara bantu orang, bantu dalam ketulusan. Sekalipun kita rasakan apa yang dia perlakukan kepada kita itu tidak adil. Tapi jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita terus hidup tulus, saudara. Sebab apa? Tuhan itu yang memberi upah kepada setiap orang-orang yang hidup benar di hadapannya, yang hidup tulus di hadapannya, saudara. Ya, dan Daud juga berkata di sana dalam doanya, ujilah aku Tuhan, ya, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, Tuhan itu sangat tertarik dengan kebenaran di dalam batin. Karena itu
Biar kita pastikan hari ini, setidak adil apapun perlakuan orang kepada kita, mari kita bilang, Tuhan, biar Engkau selalu menguji aku, agar aku ini tetap kedapatan tulus di hadapan-Mu, bersih di hadapan-Mu, dan uji batinku Tuhan, uji hatiku. Siapa yang bisa melihat kedalaman hati dan batin kita kecuali Tuhan, saudara? Ya, orang boleh berpura-pura baik, tapi dalam hati dan batinnya itu Tuhanlah yang melihat. Ya, pokoknya lakukan terus bagian kita, maka Tuhan yang akan membela kita, menyatakan kebenaran dan keadilan kita. Ya, asal kita mau terus sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Ya, bilang, uji aku Tuhan, ya. Cobalah dan selidiki hati dan batinku. Saudara, orang-orang yang terus mempertahankan kebenaran di dalam batin, orang-orang yang terus berusaha hidup dalam kekudusan, merekalah yang akan melihat pertolongan dan berkat-berkat Tuhan itu tercurah di dalam hidup mereka. Karena itu, sekali lagi, apapun keadaanmu hari ini, saudara, jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah menyerah dengan iba diri, kita mengasihani diri sendiri, tapi bilang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Daud tidak berkata begini, Tuhan, orang-orang itu memperlakukan aku tidak adil, karena itu balaslah kepada mereka. Tidak, saudara. Daud berkata, ya, sekalipun ketidakadilan dia sedang alami, dia tetap bilang kepada Tuhan, ya, uji aku Tuhan, biar Tuhan dapati kita semua tetap di dalam perkenanannya, tetap di dalam jalan-jalannya, agar hidup kita boleh senantiasa berkenan di mata Tuhan.